Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Ramadhani dari kelas A Hukum Perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus perusahaan yang ada di Indonesia, lebih tepatnya pada kasus yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, pada Mei 2023, BSI atau Bank Syariah Indonesia itu mengalami kebocoran data nasabah atau yang disebabkan oleh ransomware. Nah, di sini lebih atau kurang dari 15 juta nasabah BSI itu mengalami kebocoran data terkait data KTP, nomor rekening, dan riwayat transaksi. Nah, dari analisis hukum di sini, dasar hukum yang bisa kita pakai itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini juga bisa memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena nasabah adalah bentuk dari konsumen yang dimiliki oleh bank. Nah, jika data konsumen itu atau hak konsumen itu tidak terpenuhi, contohnya kalau dalam ranah bank ini mengenai keamanan dan kepercayaan, nah hak dari konsumen ini juga terciderai. Nah, selain dari itu, bank di sini bisa mendapatkan hukuman administrasi berupa denda dan bahkan bisa mendapatkan sanksi pidana jika pihak mereka itu melakukan kelalaian dan pembiaran. Nah, di sini saya memberikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Itu yang pertama ada mengenai transparansi. Jadi Bank BSI ini harus melakukan transparansi terkait masalah yang mereka alamin ya terkait kebocoran data ini. Jadi nasabah ini bisa tetap tahu nih masalahnya apa terkait transparansi ini. Yang kedua itu ada pembentukan tim cyber. Nah, pembentukan tim cyber ini itu untuk memperkuat atau menelusuri kesalahan-kesalahan apa yang ada di sistem Bank Syariah Indonesia, seperti kesalahan sistem mungkin yang kurang aman atau kurang kuat. Nah, pembentukan tim ini itu diperuntukkan untuk memperbaiki atau memperkuat sistem keamanan Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini juga Bank Syariah Indonesia harus melakukan audit rutin atau kontrol mengenai sistem mereka. Nah, di sini hal ini bisa mencegah seperti serangan-serangan cyber itu terjadi karena sudah melakukan audit rutin dan pengupdatean sistem data yang lebih kuat lagi. Nah, yang terakhir yaitu mengenai ganti rugi. Tentu saja mengenai ganti rugi. Nah, di sini Bank Syariah Indonesia itu harus melakukan ganti rugi atau kompensasi untuk nasabah karena di sini nasabah posisinya dirugikan. Nah, kompensasi ini berguna itu untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari nasabah tentunya, dan membuat nasabah ini tidak melapor ke pihak-pihak yang lebih berwenang lagi. Nah, kesimpulan yang saya dapat itu Bank Syariah Indonesia dalam upaya preventif dan represifnya itu tadi yang saya sebutkan, melakukan ganti rugi untuk mendapatkan kepercayaan para nasabah kembali. Nah, itu sangat penting soalnya bank sebagai lembaga agent of trust dan intermediasi itu sangat perlu kepercayaan dari publik, terutama dari nasabah.
Nah, lalu audit rutin dan pembuatan tim cyber ini berguna untuk masalah-masalah yang seperti peretasan, pencurian, data pribadi, dan segala macamnya itu tidak bakal terjadi dan terulang kembali pada Bank Syariah Indonesia. Karena kalau memang udah terulang kembali, nah ini bakal susah untuk mendapatkan nama baik atau mendapatkan kepercayaan dari warga Indonesia atau publik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.